Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan dua tipe orang munafik secara umum. Pertama ada yang disebut dengan munafik kecil, yang kedua disebut dengan munafik besar. Kalau yang munafik kecil ini tidak mengeluarkan mereka dari keislaman sehingga mereka tetap disebut muslim, sedangkan munafik besar mengeluarkan mereka dari keislaman dan kadang Allah menyebut mereka dengan istilah kafir. Yang membedakan orang-orang munafik kecil dan munafik besar ini, kalau munafik kecil mereka memiliki sifat-sifat orang munafik tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya munafik kecil, memiliki sifat-sifat orang munafik walaupun hatinya masih beriman. Di antaranya hadis yang sangat populer, di antara tanda-tanda munafik apabila berbicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan apabila dia diberikan amanah dia berkhianat. Itu ciri-ciri munafik kecil. Kalau di dalam hadis yang lain, apabila dia marah maka dia menjadi durhaka atau marahnya meledak-ledak. Itu juga ciri-ciri munafik kecil. Sama seperti yang kita baca di dalam beberapa ayat, termasuk di dalam surat Al-Ankabut atau di surat An-Nisa atau di surat Al-Baqarah, Allah kadang membicarakan tentang munafik kecil dan kadang membicarakan tentang munafik besar. Kalau orang-orang munafik kecil ini, Allah Subhanahu wa taala menerima taubat dari mereka dan memberikan hidayah kepada mereka jika Allah berkehendak. Tapi orang-orang munafik besar, Allah tidak lagi memberi mereka hidayah, sudah menutup hati mereka dan akan mengancam mereka dengan azab api neraka yang paling menyakitkan. Yang di akhir surat, di akhir juz kelima nanti kita baca, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu berada di dalam neraka yang paling asfal, yang paling rendah, kecuali jika mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara ciri orang munafik besar itu, kalau munafik kecil itu hanya sekedar sifatnya ataupun mungkin perilakunya yang munafik, hatinya tidak. Kalau munafik besar itu, kemunafikan itu sampai ke dalam hatinya dan Allah Maha tahu isi hati manusia. Di antara ciri-ciri zahir yang disebutkan di juz kelima adalah mereka enggan berjihad. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum mensyariatkan jihad, mereka meminta untuk disyariatkan jihad, mirip dengan orang Yahudi. Jadi selama 13 tahun di Mekah atau awal-awal masa di Madinah, mereka terus mendesak, ya Rasulullah, ayo kita berperang, ayo kita berperang, ayo kita berperang. Jadi seperti orang yang paling semangat untuk berangkat berjihad. Dan mereka tidak terlalu semangat dengan amalan-amalan yang lain, hanya berjihad saja yang mereka inginkan. Tapi ketika kemudian syariat jihad ini Allah turunkan, mereka mengatakan, lima katabta alainal qital, kenapa engkau wajibkan bagi kami berjihad? Akhirnya mereka menjadi orang yang enggan untuk ikut bersama Rasulullah. Jadi ciri orang munafik besar tidak mau berjihad, tidak mau membela agama Allah, tidak mau membela kaum muslimin yang tertindas. Dan nanti kita baca itu di sejak awal surat, sejak awal juz kelima sampai akhir juz kelima. Kemudian ciri munafik besar yang lainnya adalah mereka itu muzabzabin. Muzabzabin itu kalau yang saya sering terjemahkan itu ISIS, ikut sana, ikut sini. Jadi cari untungnya, terutama nih dalam urusan yang besar. Kalau misalnya kaum muslimin sedang kuat, mereka mengatakan alam nakum ma'akum, kami bukankah bagian dari kalian juga? Tapi kalau kaum muslimin yang lemah, mereka pergi kepada orang kafir dan mengatakan alam nastahwiz alaikum wa namna'akum minal mu'minin, bukankah kami yang membela kalian dan melindungi kalian dari orang-orang mukmin? Muzabzabina baina dzalik, la ilaha ula wa la ilaha ula, enggak kemana-mana. Ini munafik besar. Ciri yang lain, mereka kalau sholat itu malas-malesan. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka kalau sholat juga, tetapi sholatnya itu malas-malesan, atau dibuat-buat sholatnya yang membuat mereka merasa lebih nyaman dengan sholat itu, tidak terlalu seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.